tidak pernah melihat dalam ibadahnya itu apa yang dia lakukan adalah kemampuan dirinya. Sehingga orang yang arif bila ketika dihina dia tidak merasa tersakiti. Al-arif bila ketika dia menjadi imam digantikan yang baru tidak tersakiti. Al-arif bila ketika kata-katanya tidak digubris sama orang lain dia tidak merasa sakit. Contoh orang yang arif bila itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang sekali saja bahwa yang memberikan hidayah, yang merubah seorang hamba itu dirinya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah agak sedikit Bapak Ibu, sedikit merasa bahwa dirinya itu dakwahnya akan berdampak pada manusia. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim." Sesungguhnya wahai Muhammad, orang-orang kafir itu kamu takut-takuti, tidak takut-takuti, mereka tidak akan beriman. Sama saja bagi mereka, karena Allah telah menutup, mengunci hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang ini sebagai orang yang akan mendapatkan siksa yang agung, siksa yang besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka menjadi seorang guru akan mudah tersakiti oleh muridnya ketika seorang guru itu merasa dirinya bisa memandaikan, memintarkan, menjadikan berprestasi muridnya. Tapi coba bayangkan seandainya guru bekerja hanya sebagai, menganggap sebagai rutinitas kewajibannya dalam bekerja saja, dan yang memberikan hasil itu Allah Subhanahu wa taala, maka kejadian apapun, keadaan apapun, dia tidak menyalahkan dirinya sendiri dan tidak berputus asa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa sih orang yang sabar? Siapa orang yang sabar? Di dalam Al-Quran diinformasikan orang sabar itu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang yang ketika tertimpa musibah. Dan Bapak Ibu tahu nggak musibah yang terbesar itu apa? Musibah terbesar umat Islam ketika hilangnya kenikmatan saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah terbesar seorang hamba. Bukan tentang kehilangan harta benda, bukan kehilangan orang yang dicintai. Bahkan Bapak Ibu, terkadang Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan cinta sejati kepada seorang hamba, seringkali Allah itu mengambil apa yang kita cintai. Bapak Ibu tahu Nabi Yakub alaihi salam betapa ia mencintai Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi saking cintanya Allah mengambil Yusuf dari Yakub, walaupun akhirnya dikembalikan lagi. Bapak Ibu perhatikan Nabi Ibrahim alaihi salam, begitu lamanya mengharapkan memiliki keturunan, diberi keturunan oleh Allah. Dia mencintai sekali kepada anaknya Ismail alaihi salam. Diambil oleh Allah, disuruh, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Disuruh disembelih anak tercintanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu akan mengambil sesuatu dari kita yang paling kita cintai agar kita paham hakikat cinta itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak Ibu, sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibba syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang apa yang kita kira baik Bapak Ibu ternyata buruk untuk kita. Terkadang apa yang kita anggap buruk ternyata baik untuk kita. Allah akan memberikan sesuatu bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang apa yang kita butuhkan. Belum lama ini Bapak Ibu saya dicurhati oleh salah seorang